Di mana? Silakan. 3:15. Supaya Silakan. setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang percaya. Tadi Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai apa? dalam konteks ayat itu sebagai utusan. Sebagai utusan. Terus kenapa Anda menuhankan dia? Saya menuhankan dia karena banyak ayat-ayat lain yang menunjukkan dirinya Tuhan. Oh, tidak bisa. Berarti Anda tidak mengenal dia. Mengatur cuma Karena kan hidup kekal itu adalah mengenal Yesus, mengenal Yesus. Lah, mengenal Yesus. Anda kenal Yesus enggak? Anda kenal Yesus enggak? Cara mengenal Yesus saya tidak seperti Anda mengenal Yesus enggak? Enggak, saya tanya. Anda mengenal Yesus enggak? Ayo. Mengenal. Pertanyaan sederhana loh. Anda mengenal Yesus enggak? Kalau Anda mengenal Yesus, menurut Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal, mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Dalam satu konteks ayat itu utusan yang kamu comot itu. Kok Anda nambah-nambahin? Ini Yesus yang berkata. Itu ucapan Yesus sendiri. Itu ucapan Yesus. Kamu udah boleh melarang saya menggunakan ini ucapan Yesus. Jangan Anda menambah ucapan Yesus. Jangan Anda menambah-nambahkan. Tidak boleh Anda menambah-nambahkan. Syarat memperoleh hidup kekal menurut Yesus apa? Ayo. Kamu siapa kok ngelarang? Syaratnya. Lu kamu siapa? Enggak, ini saya tidak melarang. Ini menurut Yesus. Itu temanya tuh. Buka matamu. Tuh, menurut Yesus. Bukan menurut congormu. Bukan menurut bapakmu. Sama Yesus, ya. Menurut Yesus. Menurut Yesus yang kutanya, bukan menurut congormu itu. Kamu kulit, ya? Menurut Yesus hidup kekal itu, mengenal Yesus. Sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Itu ayat itu yang kamu comot. Sebagai utusan. Kok comot? Ini dalil. Kau nggak percaya dalil itu? Saudara tidak percaya dalil itu. Kamu tidak percaya dalil itu. Cuma satu ayat gitu loh. Kamu comot berapa ayat? Itu yang dikenal di sana. Yesus mau dikenal sebagai apa? Yesus mau dikenal sebagai apa? Menurut Yesus. Menurut Yesus, dia harus dikenal. Untuk memperoleh hidup kekal, Yesus harus dikenal, bukan? Ya. Sebagai? Berdasarkan ayat yang kamu comot sebagai utusan. Sebagai utusan. Terus kenapa kau menuhankan dia? Oke, gini. Kamu bertanya, kenapa saya menuhankan dia loh ya? Ayo, kalau saya jelaskan, kamu tidak boleh mengatur saya. Silakan. Silakan. Dan kalau saya berbicara, jangan kau emosi. Ada dasarnya saya ngomong. Kalau saya mengatakan itu congormu terlalu panjang, jangan kau marah. Nah, sekarang kalau kamu telah mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, terus kenapa kau tuhankan? Jawab. Apa saya tuhankan? Jawab. Perlu dijelaskan enggak? Silakan kau jelaskan. Kenapa kau tuhankan? Saya katanya kenal Yesus. Bentar. Ini dijawab enggak? Saya menuhankan Yesus itu punya cara tersendiri berdasarkan banyak ayat-ayat yang mendukung bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan cara kami menuhankan Yesus tidak bisa kamu atur ya. Silakan. Kenapa kamu menuhankan Yesus? Pertanyaan saya apa, Congor? Pertanyaan saya apa? Karena dia Tuhan, jika dia Tuhan kami. Dia harus dikenal sebagai apa untuk memperoleh hidup yang kekal? Sebagai Tuhan dan utusan. Di mana Yesus katakan itu?
Yesus katakan sebagai Tuhan banyak ayat ya. Di mana itu? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan, itu di mana tertulis? Sahabat Kutina Barakallah. Di mana tertulis? Di mana? Hidup kekal itu adalah iya, silakan kau tunjukkan hidup kekal itu adalah mengenal aku sebagai Tuhan, itu di mana? Jadi kalau mengenal Tuhan, Yesus adalah Tuhan, tidak harus dikasih embel-embel hidup kekal kan? Ya. Loh, Yesus tadi mengatakan apa? Hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai apa? Gini ya, saya tahu. Congormu terlalu panjang. Hidup kekal itu menurut Yesus, hidup kekal itu menurut Yesus dikenal sebagai apa? Menurut Yesus untuk memperoleh hidup kekal itu apa? Berdasarkan salib. Ayatmu. Di mana dalilnya? Salib. Di mana dalilnya hidup kekal percaya salib? Hah? Di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah percaya aku disalib? Mana dalilnya? Hidup kekal itu adalah aku keluar dari kubur pada hari ketiga. Mana dalilnya? Hidup kekal itu sederhana menurut Yesus. Mengenal dirinya sebagai rasul utusan Tuhan. Titik. Kalian itu antikristus. Kalian tidak mengenal Yesus. Paham? Oh, kamu siapa? Cuma tukang comot. Itu dalilnya. Patua. Jangan kau comot-comot ayat, patua. Yesus sendiri yang mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mereka mengenal aku. Mereka di situ siapa? Mereka di situ siapa? Mereka orang yang percaya Yesus dong. Mereka orang percaya Yesus. Mereka Bani Israel. Bani Israel bukan Kristen. Pandai-pandaian ngarang cerita. Jadi Yesus mengatakan kepada Bani Israel, dengar. Yesus mengajarkan firman kepada mereka Bani Israel, bukan kepada Kristen. Yesus tidak pernah bersentuhan dengan Kristen. Yesus tidak mengenal Kristen. Saya sudah jelaskan samamu tadi pagi itu. Tadi pagi saya sudah ajarkan samamu 3 SKS itu. Masa kau tahu? Nah, sekarang Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Jangan kau tambahin lagi jadi 2. Dan mengenal Yesus sebagai utusan. Yesus harus dikenal sebagai utusan untuk selama-lamanya, supaya Tuhan yang satu-satunya ini tetap satu-satunya selama-lamanya. Paham? Comot-comot ayat, kau tambah-tambahin lagi, kau tambah-tambahin. Yesus Tuhan, kau yang comot ayat. Ayo dengar. Nah, silakan. Bang. Kristen, Bang. Kristen, kamu tahu tentang Yesus kan dari tulisan orang-orang Kristen. Kasihan si Kadir mau kelihatan mukanya tapi nggak bisa. Ya, kamu tahu Yesus dari tulisan orang Kristen. Kok ujung-ujungnya kamu menjauhkan Kristen itu gimana? Hidup kekal itu. Hidup kekal itu menurut Yesus, mengenal Yesus sebagai apa? Menurut Yesus loh. Yang menulis kitab perjanjian baru itu yang kamu mulai ngaco kemana-mana, mulai kayak baling-baling. Nah, inilah penyesat mulai kayak baling-baling. Mulai Anda itu antikristus, Anda tidak mengenal Yesus. Hidup kekal itu menurut Yesus, dengar saudara Kristian. Hidup kekal menurut Yesus mengenal dirinya sebagai apa? Udah Bang, sudah dijawab, kok tanya lagi tuh kamu tuh. Sudah dijawab, tanya lagi tuh loh. Sebagai apa? Kok nangis? Iya, menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal Yesus sebagai Tuhan. Di mana Yesus katakan itu hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai Tuhan? Di mana Yesus katakan? Jika Yesus bukan Tuhan,
Ya di mana dia sebagai utusan Tuhan? Hidup kekal itu mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Nah, coba kamu tunjukkan dalil antikristusmu itu mengenal Yesus sebagai Tuhan adalah hidup kekal. Di mana tertulis Yesus katakan itu? Di mana? Ayo. Ngarang-ngarang aja. Ngarang. Ya, kamu yang ngarang, Pak Tua. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal aku sebagai Tuhan? Di mana dalilnya? Kamu modus, Bang, menyematkan hidup kekal supaya tidak ditemukan ayatnya. Di mana ayatnya? Hidup kan Yesus yang mengatakan. Coba. Sekarang kamu yang baca. Yohanes 17 nomor 3. Coba kamu yang baca. Coba kamu baca. Jangan saya. Tahu itu. Coba kau baca. Coba kau baca. Artinya sudah tahu. Coba kau baca. Coba saudara baca. Coba. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai. Kamu modus, Bang. Nggak bisa dia. Ya, coba Yohanes 17 nomor 3. Silakan saudara tutup. Ya. Mengakui Yesus hidup kekal. Iya, silakan saudara putus, silakan baca. Hidup kekal itu berdasarkan Yohanes 17 nomor 3. Itu modus. Buat pertanyaan agar tidak ditemukan ayatnya. Ya. Silakan. Dan si Abang Dikau tolong diam dulu. Iya. Bentar. Abang Dikau diam. Tidak tahu asal usul isi ayat. Alah, ngarang bebas. Ngarang bebas. Kau jangan bantah dalil. Kau bantah dalilmu karena kau antikristus. Silakan saudara Putu. Saya baca ya. Baca, ya baca. Ya. Terus antikristus. Yohanes 14 ayat 6. Masih dibantah nanti itu. Enggak ada. Iya, akulah jalan. Kebenaran dan hidup. Terus tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Kalau tidak melalui aku. Nah, aku ini sebagai apa? Aku ini sebagai Bapa. Utusan. Sudah tidak ada lagi utusan. Nah, kenapa kamu menuhankan kalau dia utusan? Level tertinggi Tuhan. Yesus bukan level tertinggi. Yesus hanya jalan. Kamu yang baca dalilnya tadi. Yesus jalan atau dia tujuan? Tujuan akhir. Gepeng. Nah, inilah kalian antikristus. Kalian itu antikristus yang berpura-pura sebagai pengikut Kristus. Sebenarnya yang kalian ikuti itu Kristus yang keluar dari tanah. Yang keluar dari tanah itu tanda untuk angkatan jahat. Kenapa kalian jahat seperti ini? Karena kalian menerima tanda tersebut. Saya ulang lagi nih untuk kalian berdua, ya anak-anak kecil. Dengarkan saya. Menurut Yesus, hidup kekal diperoleh dengan cara mengenal dirinya. Sabar dulu anak kecil. Itu cuma framing ayat Alkitab. Saya tidak memframing. Menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal dirinya. Betul nggak? Betul nggak? Hei anak kecil. Menurut Yesus, hidup kekal itu adalah diperoleh dengan cara mengenal dirinya. Betul tidak? Antikristusnya diam. Mengenal dirinya, ya betul. Sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Menurut Yesus. Biarin aja, biar ngomong terus. Nggak malu. Nggak malu punya otak tapi nggak dipakai. Inilah kalian disebut Yesus sebagai penyesat. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, kalian adalah semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Lanjut. Siapa yang memanggil Yesus sebagai Tuhan?
Lanjut ayat berikut. Islam atau Kristen? Remeh, Siapa yang bermujizat? Siapa yang bernubuat? Siapa yang mengusir setan pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Islam. Mulai gepeng kan, inilah pejasat aneh kalian. Kalian itu tidak malu ditonton ribuan mata memandang. Coba sederhana. Tapi untuk membuktikan kalian itu antikristus atau bukan, cukup tema sederhana ini. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Berarti Yesus adalah utusan dari Tuhan yang satu-satunya tadi. Berarti Yesus ingin dikenal sebagai utusan Tuhan. Paham sampai situ? Anak-anakku paham? Kamu saudaraku ini, saudara Kristen, kalau saya lihat wajah saudara ini sudah kurang lebih 70 tahun. Sudah 70 tahun kamu menuhankan sosok yang adalah utusan Tuhan. Jadi berat kau tinggalkan agamamu yang sudah lama kau anut, itu sudah mendarah daging. Tapi cobalah kamu sedikit renungkan, lembutkan hatimu. Wow. Lembutkan hatimu. Menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal dirinya. Sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Jadi Coba lembutkan hatimu dulu. Silakan. Saya tidak bisa mengikuti alurmu cuma. Masalahnya Ya, kamu menurut tidak Yesus, tahu. jangan menurut saya. Menurut Bentar, Yesus, bentar, jangan bentar, menurut bentar. saya. Iya, kamu tuh atas hanya akal-akalan kok. Jadi kamu tuh framing. Kok akal-akalan? Tertulis begitu di situ, kok akal-akalan? Kita bicara, dengarkan. Masalahnya kamu sudah terlalu jauh ya. Terlalu jauh. Kok terlalu jauh? Cuman satu dalil pun kau tidak bisa patahkan. Kok jauh? Dengarkan. Ada orang tua. Kok cuman mau nangis curhat? Silakan orang tua. Masalahnya kamu sudah terlalu jauh. Cuma ya mengartikan ayat-ayat kitab kami yang sudah menyimpang dari maksud dan tujuan Injil itu ditulis. Sekarang kalau begitu Anda yang jelaskan. Coba Anda jelaskan kepada saya Yohanes 17 nomor 3, saya diam. Silakan. Saya diam, Anda yang jelaskan. Anda kan yang punya kitab. Oke. Dengarkan dulu ya. Silakan Anda jelaskan Yohanes 17 nomor 3. Jelaskan sesuai dengan apa yang tertulis di situ. Silakan. Saya diam. Dari kemarin saya sudah tidak mau menjelaskan ayat. Si ular tua ini ingin menutup kebenaran. Maaf, kebenaran tidak akan pernah bisa Anda tutup dengan usia Anda yang sudah tua itu. Enggak. Anda ini ular tua yang ingin menipu. Saya menjelaskan, Anda nggak terima. Saya minta Anda menjelaskan, Anda pun tak mau menjelaskan. Kenapa? Karena Anda ini adalah titisan ular tua yang tertulis di Wahyu 12 nomor 9. Setan yang dilemparkan ke bumi. Itulah Anda. Framing lagi. Terus kenapa Anda nggak mau menjelaskan? Saya tidak menjelaskan karena sudah terlalu liar gitu loh. Kamu kok liar? Satu data itu Anda tidak bisa sentuh. Kenapa? Ketika Anda menjelaskannya, pasti Anda ingin merubah isinya. Coba, menurut Yesus, hidup kekal itu dikenal sebagai apa? Saya jawab, setelah itu Sika boleh menjelaskan nggak? Ya, silakan. Saya diberi kesempatan menjelaskan nggak? Ya, silakan Anda menipu di sini. Saya kasih waktu Anda 10 menit. Silakan Anda menipu selama 10 menit. Tapi ingat, saya orang waras. Pasti akan saya bantah segala sesuatu yang kau lakukan untuk menyesatkan. Silakan. Hak Anda untuk berbicara. Ya. Oke. Tolong beri kesempatan kami untuk berbicara. Berdasarkan ayat itu, satu ayat itu aja Bang, cuma ya. Memang hidup kekal diperoleh
mengaku Yesus sebagai utusan dari satu ayat itu. Oke, sudah puas ya Anda ya? Dan cuma harus tahu ya tentang maksud dan tujuan kitab ini ditulis Juma. Semua tema-tema yang dibuat Juma yang isinya mengambil dari ayat-ayat itu sudah melenceng, sudah keluar dari real, dari maksud dan tujuan Injil itu ditulis, Bang. Abang kemarin kan sudah kasih tahu bahwa para penulis kitab Perjanjian Baru itu adalah orang-orang Kristen, Bang. Kalau orang-orang Kristen menulis kitab, mungkinkah nanti isinya itu yaitu seperti yang sering dikatakan cuma anti-Kristen, anti-Kristus, ya? Masakah Kristen menulis dengan tokohnya itu adalah iblis yang keluar dari kubur? Masa Kristen nulis kitabnya intinya nanti artinya adalah Kristen nanti diusir? Bisa tidak mungkin dong Juma. Coba saya bacakan ya Juma ya. Ya, maksud dan tujuan Injil ditulis Juma ya di dalam Yohanes pasal 20 ya. Yohanes 20 Bang Juma. Ya, Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Maksud Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetap semua yang tercantum di sini telah dicatat. Ini perhatikan, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Yesus adalah juru selamat yang jurap, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama ini. Cuma Yohanes 20, 30, 31 ini rangkuman maksud dan tujuan kitab Perjanjian ditulis, Bang. Tapi anehnya, Bang, kitab Perjanjian Baru setelah Anda Bang Afida, barakallahu fikum. Destina, artinya kok jadi memusuhi Kristen itu loh, Bang. Itu aneh, Bang. Makanya sudah. Abang ngomong sudah berbuih-buih tidak akan saya percaya gitu loh. Ya, makanya sudah. Abang Sudah. itu orang luar, bentar. Sudah. Orang luar melompat agar menyusup ke kitab kami. Meskipun Anda banyak hafal ayat, bagi saya itu tidak sesuatu kalau untuk kebenaran. Itu Bang ya. Jadi sudah jelas Saudara. maksud tujuan ini. Oke, udah gantian kita. Ya. Dengarkan. Ada orang tua mendaftarkan anaknya masuk ke sekolah. Ketika anak itu masuk ke sekolah SMP atau SMA, orang tua tersebut membelikan anaknya buku cetak IPA. Yang punya buku IPA itu adalah anak SMA. Dia membelinya dari uang saku yang diberikan oleh bapaknya. Siapa pemilik buku tersebut? Anak SMA. Siapa yang mengurai kemudian isi buku itu kepadanya? Guru. Bukan pemilik buku. Tapi guru itu belajar tentang isi buku itu. Maka seorang guru lebih paham daripada si pemilik buku. Inilah yang terjadi. Saudara Kristian, sabar dulu. Sabar dulu. Sabar dulu. Kalau Anda mengatakan analogi saya tidak pas, pemilik buku tadi siswa atau guru? Jawab dulu. Saya ingin dengar. Siswa bukan penulis buku. Milik buku tapi bukan Saya tanya buku. lagi. Kamu juga bukan pemilik buku. Kamu hanya pembeli buku. Kamu ke Gramedia, lalu kau beli buku itu. Tapi kau tidak tahu isinya. Yang tahu isinya itu adalah sang guru, bukan pemilik buku. Jadi jangan kau menakar sakit hatimu itu dengan pemilik dan bukan pemilik. Camkan itu baik-baik. Dengarkan saya. Dengarkan saya, saudara.
Kalau Anda jeli melihat Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal. Dalam bahasa Yunani, goneiko. Goneiko itu artinya mengenal. Ini, saya mengenal ini HP. Kalau saya mengatakan ini adalah sendal, ngotot, ini sendal. Tapi saya ngaku saya mengenal ini. Tapi saya mengatakan ini sendal. Itu berarti saya omong doang, iman buta. Anda memaksakan ini sendal, tapi Anda mengatakan saya mengenal. Giliran saya datang menjelaskan itu HP, Anda nggak percaya. Anda lebih percaya deh karena Anda punya, maka Anda mengatakan enggak, ini kan punya saya. Saya mau mengatakan ini sendal, ini kan punya saya, bukan punya Anda. Tapi saya sebagai orang yang waras tahu ini HP meskipun ini bukan punya saya, tapi punya Anda. Di dalam bahasa Yunani yang ada, ginosko, sahabat dulu, dengarkan. Dalam kata ginosko, itu adalah cakupan dari pribadi Yesus yang harus dikenali oleh orang-orang Yahudi. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal ginosko, engkau, mengenal engkau, satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus. Kalau Anda mengenal Yesus, berarti Anda mendudukkan kadar Yesus itu hanya sebagai utusan Tuhan. Kenapa Anda mengenuhankan dia? Karena ketika ada asupan materi-materi lain, dia adalah juru selamat, dia adalah Mesias, dia tidak ada manusia tanpa mengenal dia. Dialah jalan, dialah juru selamat. Itu tambahan-tambahan lain itu yang mematahkan kemudian argumen Yesus bahwa hidup kekal itu adalah ginosko, mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Titik. Adapun dia juru selamat, muaranya dia utusan Tuhan. Adapun dia Kristus, muaranya dia adalah utusan Tuhan. Adapun kemudian dia Mesias, muaranya dia adalah utusan Tuhan. Adapun dia Firman yang menjadi daging, muaranya dia adalah utusan Tuhan. Tak ada pekerjaan Yesus yang membatalkan kalau dia itu utusan Tuhan. Tidak ada ucapan Yesus yang membatalkan kalau dia itu adalah bukan utusan Tuhan. Pekerjaannya, ucapannya, mujizat-mujizatnya, tanda-tanda dahsyat yang dilakukannya, semua itu membuktikan kalau dirinya adalah utusan Tuhan. Maka hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Sampai di sini paham, anak kecil? Tertawa saya. Ya silakan Anda bantah. Silakan Anda bantah. Ya. Biarkan Pak Guru santai aja dulu. Ya, memang dari mindset Anda sudah tercipta. Pokoknya Yesus bukan Tuhan. Itu masalahnya, Pak. Kata Yesus hidup kekal itu mengenal dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Bantah dalil saya, Bang. Bantah dalil saya, bantah ya, bantah. Jangan curhat, bantah. Saya pakai dalil. Hidup kekal itu adalah mereka gonesko, mengenal, ginosko, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Tapi dia punya mujizat, kenali mujizat itu sebagai utusan Tuhan. Tapi dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa melakukan itu karena dia utusan Tuhan. Tapi dia merubah kemudian orang lumpuh bisa berjalan, itu dia lakukan karena dia adalah utusan Tuhan. Jadi seluruh yang Yesus lakukan, Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang Christian Jupri, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, air jadi anggur, buta melihat, lumpuh berjalan, semua itu pekerjaan yang sedang kulakukan ini adalah bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Semua pekerjaan Yesus. Bagaimana dengan perkataannya? Perkataannya nih, Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ucapan Yesus, ucapan sebagai utusan. Mujizat Yesus, mujizat sebagai utusan. Maka hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai utusan.
Pertanyaan saya, kalau Anda mengaku mengenal Yesus, kenapa justru Anda menuhankan dia? Ilmu dari mana itu? Silakan. Jelas ilmu dari Bible, Pak. Dan tidak keluar dari Alkitab. Dan apa yang Dari Bible. disampaikan oleh Juma, Dari Bible. apa yang disampaikan Juma, dengar. Apa yang disampaikan Juma tadi benar, tetapi separuh kebenaran. Ya, karena Abang Juma masih melihat dari satu sisi keberadaan Yesus sebagai utusan. Bukan ya? Jadi kami yang punya kitab, kami yang Di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan. Di mana Yesus sebutkan ucapan itu? ya tidak ada hidup kekalnya, tapi mengenal Yesus Tuhan ada, Pak. Nah, ini yang Hidup kekal. Anda mencari apa? Anda beragama cari apa? Hidup kekal atau bukan? Hidup kekal yang Anda cari kan? Betul. Nah, apa yang Yesus katakan tentang hidup kekal? Mengenal dirinya sebagai apa? Sebagai Tuhan dan utusan, Pak. Nah, inilah makanya saya panggil Anda anak-anak kecil. Cuma ngatur Di mana orang lain. dalilnya? Di mana dalilnya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai Tuhan dan sebagai utusan Tuhan? Di mana dalilnya Yesus katakan itu? Jadi hidup kekal itu Abang untuk menyematkan agar tidak ditemukan ayatnya. Ya, cukup. Mana dalilnya? Di mana dalilnya? Kalau Yesus adalah Mana dalilnya? Kalau Anda mengenal Yesus, maka Anda mendudukkan Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Saya pribadi sebagai Tuhan dan utusan, Pak. Berarti Anda tidak mengenalnya. Jangan menyalahkan orang, tidak sama. Yesus mengatakan, Yesus sendiri yang mengatakan, hidup kekal itu mengenal dia sebagai utusan. Kalau Anda mengenalnya Tuhan, berarti Anda begini. Anda tidak mengenalnya berarti. Berarti kamu ilmu kurang lengkap. Justru kamu, Pak. Oke, kalau begitu mana dalilnya? Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Jangan minta dalil, minta yang tidak ada ayatnya, Pak. Ya tidak ada dalilnya. Ya, meskipun baca dalilnya bukan berarti salah, Bang. Karena banyak ayat yang menunjukkan Yesusnya yang mengatakan. Anda percaya kepada Yesus atau tidak? percaya. Nah, menurut Yesus, mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Tuhan dan utusan. Di mana Yesus katakan itu? Ya, kalau mengenal sebagai Tuhan banyak ayat, Bang. Misalkan. Iya, silakan Anda tunjukkan satu data saja. Di mana itu? Silakan. Ya. Hmm. Misalkan ya dalam Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Mengenal Yesus, aku dan Bapa adalah satu, itu syarat hidup kekal atau bukan? Loh, syarat hidup kekalnya di banyak ayat lain, Bang. Dan tidak harus di. Yang saya tanya ini, kalau Anda mengatakan Yohanes 10 nomor 30 adalah mengenal Yesus adalah Bapa itu sendiri, berarti Anda tidak mengenal Yesus. Ucapan Yesus itu, Bang, ucapan Yesus, aku dan Bapa adalah satu, itu ucapan seorang utusan. Coba, Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman-Nya yang ada itu adalah hidup kekal. Hayo, berarti Anda tidak mengenal Yesus. Anda tidak mengenal Yesus. Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapa adalah satu. Kenapa? Karena di dalam Yohanes 8 nomor 29, Yesus sendiri mengatakan, Bapa senantiasa menyertai aku. Dengar, Bapa senantiasa menyertai aku, sebab aku selalu melakukan apa yang berkenan terhadap dirinya.
Makanya aku dan Bapa adalah satu. Tapi berbicara mengenai hakikat, Yesus mengakui aku dan Bapa adalah dua. Yohanes 8, nomor 15, nomor 16, nomor 17, nomor 18. Aku dan Bapa adalah dua. Itu kalau berbicara mengenai hakikat. Berbicara mengenai misi pengajaran, aku dan Bapa adalah satu. Itu betul. Sekarang saya tanya Bang, Ah, kan saya mau menyampaikan Yesus adalah Tuhan, Anda bantah. ya karena Yesus tidak pernah mengatakan hidup kekal itu mengenal Dia sebagai Tuhan. Ya, karena Anda menggunakan label hidup kekal. Ya, Lah, kata Yesus, Anda cari apa sebenarnya? Dalam hidup ini Anda cari apa? Hidup kekal kan? Syarat memperoleh hidup kekal mengenal Yesus sebagai apa? hidup kekal. Nah, Ya, cara memperoleh hidup kekal menurut Yesus, mengenal Yesus sebagai apa? sudah dijawab, kok tanya lagi. Lah, sebagai apa menurut Yesus? Anda kan tidak menjawab. Anda menunjukkan Yohanes 10 nomor 30, itu bukan syarat hidup kekal. Kalau dari comot satu ayat, misalkan comot Anda satu sudah ayat, mencomot Yohanes 10 nomor 30, tapi nggak mampu membantu Anda. Nggak mampu, kasihan Anda. untuk memberikan label hidup kekal. Sekarang saya tanya begini, Silakan. apakah ada ayat? Hmm, Apakah ada ayat? iya. Kalau mengenal Yesus sebagai Tuhan, ya, itu tidak memperoleh hidup kekal. Yang tadi Yohanes 17 nomor 3, Saya tanya Bang, itu ayatnya. gini loh Bang, Itu gini. ayatnya. Dengarkan, Itu dengarkan. ayatnya tadi. Dengarkan Itu dulu. ayatnya. Itu ayatnya. Dengarkan. Itu ayatnya. Ketika saya mau menunjukkan Yesus adalah Tuhan, Hmm. kan Anda membantah Yes. dengan alasan Ya. tidak ada label hidup kekal mengenal Yesus sebagai Tuhan. Iya. Karena saya tanya, Hmm. apakah ada ayat Ada. jika mengenal Yesus adalah Tuhan tidak memperoleh hidup kekal? Ada. Jika, Ada. ingat loh Bang, Iya, saya ngerti pertanyaan Anda. Anda belum bertanya aja, saya sudah tahu. apakah ada ayat Hmm. kalau mengenal Yesus bukan Tuhan tidak memperoleh hidup kekal? Ada. Mana ayatnya? Tolong Yohanes tunjukkan. 17 nomor 3. Bolak-balik itu Bang. Lah, itu dalilnya. Itu dalilnya. Itu dalilnya. Itu dalilnya. Nggak cocok. Hidup kekal Bahasanya itu, nggak cocok, Bang. hidup kekal itu, hidup kekal itu, dengar. Makanya saya bertanya sama Anda, makanya saya bertanya, dengar. Kalimatnya nggak cocok. Ayo. Dengar. Kalimatnya nggak cocok Bang. Hidup kekal itu, dengar dulu. Hidup kekal itu menurut Yesus adalah mereka mengenal Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Sudah lah Bang, kamu cari ayat Ya yang sesuai dengan ampun. sampaikan. Mana dalilnya Anda minta, mana dalilnya? Hidup kekal itu tidak diperoleh kalau mengenal Yesus sebagai Tuhan. Mana dalilnya? Yang tadi Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Kalau satu-satunya Tuhan, Pak. Itu namanya Kalau planning. satu-satunya Tuhan, dengar. Kalau satu-satunya Tuhan, Yesus tidak ikut. Karena cuma satu. Kalau Yesus juga ikut, berarti ada dua. Kan cuma satu-satunya hidup kekal. Kapan dia berubah menjadi dua, berarti orang tidak dapat hidup kekal. Harus mengenal Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu baru bisa memperoleh hidup yang kekal. Kenapa saya ngangkat tema ini? Supaya Anda melembutkan hati Anda untuk sadar bahwa Anda ini adalah anti Yesus, anti Kristus. Silakan Anda menolak. Saya hanya mengajarkan, saya hanya menyampaikan. Silakan Anda tertawa. Toh besok Anda akan dikubur, Anda akan dihakimi. Yang penting tugas saya sudah menyampaikan hal ini, meskipun sederhana, tapi itu adalah kuburan yang mematikan bagi Kristen. Hidup kekal diperoleh dari Yesus, bukan dari omongan Jumlah. Ya, itu dari Yesus, Bang. Untuk closing Oke. statementnya begini. Silakan. Jadi kesimpulannya Bang ya, Iya. banyak tema-tema yang dibuat oleh Bang Juma itu muaranya Bang ya, muaranya kesimpulannya adalah sudah menyimpang
sudah Silakan menyimpang, Anda mengambil kesimpulan seperti itu. ya, sudah menyimpang dari maksud dan tujuan dari kitab Injil itu ditulis, ya Bang ya. Silakan. Penulis kitab Injil adalah orang-orang Kristen. Tapi Silakan. cuma memojokkan Kristen melalui kitab itu. Karena Kristen tidak tahu isi Artinya, kitabnya. bahwa tidak ada kebenaran apa yang disampaikan oleh Juma. Saya minta tadi Ya. tidak ada bukti Jadi kalau dalil. jujur saja Bang Juma, kalau saya berpolemik dengan ayat-ayat, memang kadang-kadang apa ya, agak susah untuk menjelaskan. Tetapi saya lebih senang menjelaskan dasar ayat itu sendiri, asal-usul ayat itu, ya. Tuh ya. Jadi kalau saya jelaskan seperti apapun, Bang Juma pasti nolak kok. Karena Bang Juma sudah punya mindset tersendiri. Pokoknya Yesus bukan Tuhan, pokoknya Yesus bukan Tuhan. Kristen itu antikristus lah itu. Padahal, Hidup kekal mengenal Yesus sebagai ya terserah menurut Abang. ya. Ketepak. Itu namanya Anda ditampar sama Bible sendiri. Silakan istirahat. Silakan Anda renungkan, Anda turun, renungkan, minum air putih, Ya, Bang. Anda istirahat. Mudah-mudahan otak Anda itu bisa sembuh. Nggak usah. Penyakit Anda bisa sembuh, penyakit hati Anda bisa sembuh, hati Anda dilembutkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, sampai otak Anda bisa berfungsi dengan baik, sampai Anda bisa menerawang hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai. Saya tidak butuh Juma di dalam. Ya udah, silakan Bang, silakan Anda istirahat Bang, silakan. Anda istirahat, Anda renungkan perkataan saya, silakan Anda. Kalau Anda tidak mau merenungkan perkataan saya, perkataan Yesus, kalau Anda juga tidak mau dua-duanya, ya Anda silakan aja. Saya tidak maksa. Silakan saudara menurung doba. Giliran Anda, silakan. Selamat malam. Shalom. Ya, Salmon. Silakan, Bang. Silakan. Ini bahasa apa ini? Hidup kekal menurut Yesus. Hidup kekal menurut Yesus. Iya. Ini diambil dari Yohanes berapa ya? Tentang 17 nomor 3. Karena bahasa kekal itu banyak di dalam kitab Yohanes, bahasa yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Iya, Arti silakan. dari hidup kekal menurut Bang Juma itu gimana? Hidup kekal itu berada di surga. Tidak mengalami kematian, kesengsaraan. Oh, jadi Yesus ini berasal dari mana? Bukan itu yang dibahas, Bang. Iya, nanti kesimpulannya sampai ke situ gitu loh. Yesus berdasarkan 1 Korintus 15:48, Yesus sama seperti makhluk-makhluk yang berasal dari surga. Pertanyaan dia itu raja atau enggak? Dia raja bagi Bani Israel. Lukas 1 nomor 33. Oke, di sini saya terangkan ya. Ya, Di sini silakan. saya terangkan dia itu raja. Rajanya Bani Israel, bukan Bani Kristen. Biar saya terangkan, karena kerajaannya bukan di dunia ini. Orang Israel di dunia bukan. Di dunia, tapi dalilnya Oke. dia adalah raja Dia bagi bukan Bani raja Israel. dari dunia ini. Iblis berarti. Tertulis di mana gitu? Itu tertulis di mana? Di kitab saya ada. Terus? Oke. Itu pertanyaannya kan gitu kan? Dia itu raja bukan dari dunia ini. Iya. Terus? Percaya nggak Bang Juma? Iya, kalau bukan raja dari dunia ini berarti dia iblis. Tadi Bang Juma mengatakan Yesus itu adalah utusan. Iya, kata Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai apa menurut Yesus? Saya kan mengikuti alur dari si Bang Juma. Gitu. Oleh karena itu, saudara, menurut Yesus, hidup kekal itu mereka Bani Israel mengenal Yesus sebagai apa? Bukan, saya ngikutin. Iya mengenal, ya di dalam yang tertulis dia utusan. Memang Nah, dia terus utusan. kenapa saudara menuhankannya? Ya karena dia adalah makanya tertulis. Berarti Anda di tidak situ. mengenal dia. Saya baca. Berarti Anda tidak.
berarti Saya Anda tidak bacakan mengenal dia. dengan dalil gitu loh Bang. Ya, silakan. Saya buka dalil aja gitu. Silakan saudara, Saya main silakan. dalil gitu loh. Silakan, silakan. Hah? Oke ya. Ya. Oke, biar kita ambil dalilnya ya. Dari saya ikutin dalil Abang dari Yohanes 17 kan? Saya ambil dari Yohanes ayat 17 ayat 10. Oke? Silakan. Atau tadi diambilnya dari 3 kan? Oke. Iya. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Paham nggak artinya itu? Tahu? Ya udah. Nah, terus apa masalahnya? Ya masalahnya dialah dia gitu loh. Paham nggak? Karena dari mulanya Kalau Yohanes Anda 1 dengar. dari Yohanes 1 Bang, ini Bang, saya jawab itu Bang. Dari Yohanes 1 sudah diutarakan pada mulanya adalah firman. Ya kan? Paham nggak Bang? Gitu? Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Oke. Diterangkan di sini Yesus memberikan konsep hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai apa? Ya, sekarang Abang cuma tadi bilang kan utusan. Ya, terus kenapa Anda menuhankan dia? Makanya saya terangkan kenapa dia dituhankan. Berarti Anda tidak mengenal. Saya mengenal, makanya. Ya, kalau Anda mengenal, kenapa Anda tuhankan? Bang Juma, makanya saya bilang saya mengenal dia. Dia adalah utusan. Nah, terus kenapa Anda tuhankan? Ya karena dia memang Tuhan itu sendiri gitu loh. Lah, tadi katanya mengenal. Mana yang betul? Ini biar saya jelaskan. Tadi katanya mengenal. Berarti Anda tidak mengenalnya. Gimana sih ya? Saya ambil konsepnya Bang ya. Saya ambil konsepnya ya. Anda tidak mengenalnya karena Anda menuhankannya, sementara dia hanya ingin dikenal sebagai utusan Tuhan. Dengar Bang. Anda menuhankan, berarti Anda tidak mengenal. Abang Bang Juma. Saya. Dari mana orang kenal Abang Bang Juma? Ya, dari pengakuan saya sendiri. Nama saya Bang Zuma. Oke. Saya tinggal di Makassar. Dari pengakuan? Oke. Iya. Hanya Abang jadi Bang Juma, bukan? Paham nggak logikanya? Bukan, memang saya Bang Zuma. Paham nggak logikanya? Bagaimana Logika orang apa itu? Anda, gitu loh. Iya, sesuai dengan pengakuan saya. Iya kan? Iya. Paham nggak itu logikanya? Iya, Logikanya justru Anda yang tanya diri Anda lagi bingung ini. Bukan lagi bingung. Anda lagi mencari jalan untuk bisa bagaimana menjawab. Saudara, Anda tadi membaca, dengar. Anda membaca Yohanes 17 nomor 10. Segala sesuatu milikmu adalah milikku, katanya kan? Iya benar. Nah, milik Bapa adalah pengetahuan tentang kapan hari kiamat. Di mana Yesus miliki enggak? Di mana tertulis? Yesus miliki enggak itu? Bukan di mana tertulis. Terus tertulis di dalam Matius 24 nomor 36. Hanya Bapa yang memiliki pengetahuan kiamat. Yesus miliki enggak pengetahuan itu? Di mana Matius berapa? 24 nomor 36. Oke, saya buka. Oke, kita kan adu data Bang gitu loh. Bukan adu data, saya yang kasih data kok adu data. Oke, Matius berapa tadi? 24 nomor 36. Matius 24 ayat 36. Oke. Iya. Oke, kita buka. Saya belum tertawa itu Bang ya, baru pemanasan Bang. Oke, Boleh kan? nggak apa-apa. Saya buka, Tes-tes aja Bang, mana tahu nanti bisa saya tertawa besarkan ya. Ayo. Oke. Tetapi hari ini tadi Abang bilang tadi apa Bang? Tentang hari kiamat. Coba ucapkan Bang tadi. Ya. Pengetahuan tentang hari kiamat itu milik Tuhan. Bukan itu Bang. Tapi tidak dimiliki Yesus. Bukan itu Bang, Saya bacakan. Tadi Anda mengatakan tadi Yohanes 17 nomor 10. Enggak, tadi Abang bilang tadi Matius 24 ayat 36. Saya bacakan. Silakan. Abang ngarang. Tadi silakan Anda baca. Silakan Anda baca. Enggak, Abang baca bilang dulu. tadi apa gitu loh. Tentang hari kiamat. Bilang coba itu Bang di kitab kami Bang tidak mengenai boleh tentang hari itu tidak ada satupun yang tahu
malaikat-malaikat di langit tidak tahu, anak juga tidak tahu, tetapi sang Bapa saja yang tahu. Bang, lihat alis saya bang. Abang baca ya tadi ya. Buka ya, baca ya. Baru saya. Sila. Ya, Anda yang buka kok saya pula yang ini. Bukan. Suruh baca. Ada di sebelah tadi ya. Sebelah mana? Kebuka Ini tadi, HP ini kebuka mati. ya. Ini HP ku mati nih. Oke. Ini HP ku mati nih. Oke. Ini pakai paspor, kalau mau buka ini pakai password ini. Oke. Diletakkan begini aja. Ha. Silakan. Oke, tadi abang bilang tadi kan, kita bahasnya ke situ kan tadi. Makanya saya bilang tadi kan, Apa itu bang? di sini udah dijelaskan kan, anak. Apa itu? Iya, anak tidak tahu kiamat. Kapan hari kiamat Yesus nggak tahu. Makanya saya percaya. Berarti gagal. Yohanes 17:10 itu gagal berarti. Gini loh, percaya nggak abang Yesus itu adalah anak? Anak dalam arti kita. Iya, dia hamba, betul. Anak. Tadi Hamba. anak loh. Oh, bagi Yahudi bang, anak Tuhan itu hamba Tuhan artinya. Yesus makanya disebut hamba Tuhan. Di Kisah Para Rasul 4 nomor 30 Yesus disebut hamba. Tapi Amsal 3 nomor 11-12. Anak Tuhan itu seperti seibarat adalah anak-anak yang mendengarkan dengan setia didikan ayah. Makanya orang-orang Israel dipanggil anak Tuhan karena mereka setia mendengarkan didikan Tuhan. Oke. Itu bang, Tuhan kok beranak bang. Ya, artinya itu bahasa alegori itu bang. Anak itu artinya hamba. Kembali tadi ke pembahasan awal, oke? Ya, hidup kekal menurut Yesus diperoleh dengan mengenal Yesus sebagai apa? Iya, tertulis di Yohanes 17 ayat 3, memang iya sebagai utusan. Nah, terus kenapa Anda tuhankan? Karena kami bernaung bang dari Yohanes 17 ayat 10, karena tertulis juga di situ bang. Yohanes 17 nomor 10 itu bang. Itu bukan mengenal, itu tidak mengenal dia. Hidup kekal itu adalah mengenal dia sebagai utusan. Mau di nomor 10-nya, akulah Tuhan tak ada yang lain, akulah pencipta yang tak ada yang lain. Mau dia mengatakan itu sekalipun, syarat mendapatkan hidup kekal cukup mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Jangan Anda tambah-tambahi. Susah nerangkan sama Bang Juma memang. Ya bu, memang dia kan Anda melawan Yesus. Satu ayat gitu loh. Hidup kekal bang, menurut Yesus. Bang, pertanyaan saya bang. Allah itu adalah awal dan akhir, benar nggak? Maha awal, maha akhir. Oke. Apakah Yesus pernah mengatakan aku adalah awal dan akhir? Dia mengatakan A dan O. AO. Abang artikan itu bang, jangan. Tunggu dulu. Awal dan akhir itu. Kalau Anda mengatakan dia awal dan akhir, memang betul dia berawal dari ibunya ngeden. Dia berakhir pada saat kemudian dia meninggal dunia. Abang itu memfitnah bang. Tapi dia bukan maha awal maha akhir. Dia hanya mengatakan AO. A abjad A. Abjad pertama Yunani, O abjad terakhir Yunani, AO. Jadi kalau dia mengatakan akulah alfa dan omega, dia mengatakan apa di situ? AO. Alfa itu bukan artinya awal bang. Coba. Bahasa Yunaninya awal apa? Saya nggak tahu bahasa Yunani. Nah itu dia makanya. Bahasa Yunaninya awal itu bukan alfa bang. Alamak.
Ayo, Oke, kita ambil dalam semangat, bahasa Bang. Inggris, konteks bahasa Inggris Bang ya. Kita ambil, kita terjemahkan Yesus- bahasa ini Bang. Bahasa yang muncul di kitab saudara ketika kemudian pertama kali dituliskan itu bahasa Inggris atau bahasa ini? Bahasa Inggris atau bahasa Yunani? Ayo Bang. Dua bahasa Bang, bahasa Ibrani dan Yunani Bang. Bahasa Ibrani. Bukan berarti bahasa Inggris. Iya kan? Jadi sekarang gini Bang, apa perlu saya mempelajari bahasa orang lain untuk mengetahui Tuhan saya? Lah, Anda menggunakan bahasa Indonesia awal. Awal dalam bahasa Yunani itu archi. Archi dalam bahasa Yunani, bukan kemudian alfa. Kemudian akhir itu bahasa Yunaninya telos. Archi kai telos, awal dan akhir, bukan alfa dan omega. Dalam bahasa Yunani, archi awal dan kai akhir itu kelos atau telos. Artinya archi kai telos, awal dan akhir. Tapi Abang percaya bukan bahwa dia itu bukan raja yang berasal dari dunia ini? Dia bukan raja, nggak ada. Kalau yang raja itu raja di langit, Anda boleh baca di Efesus 2 nomor 2 atau Efesus 2 nomor 12. Yang menguasai cakrawala, yang menguasai awan-awan itu iblis. Yesus tidak pernah mengatakan dia punya kerajaan di langit. Nggak ada Yesus pernah mengatakan itu. Yang dikatakan Yesus, saya bukan berasal dari kerajaan dunia ini. Ya sama, Yohanes 17 nomor 16, murid-muridku bukan dari bumi ini. Sama seperti aku bukan dari dunia ini. Yohanes 17, 16, muridnya juga bukan dari dunia ini. 1 Korintus 15 nomor 48, Yesus sama dengan makhluk-makhluk yang berasal dari surgawi. Makhluk-makhluk yang berasal dari surgawi sama seperti Yesus yang juga berasal dari surgawi. Banyak dari surgawi. Ayolah Bang, hidup kekal itu. Ya. Biar saya bacakan Bang, biar abang pahamin gitu loh. Oh, aku yang paham. Oke, silakan. Ya benar. Kitab kami ini memang harus jeli Bang. Jadi bahasa di sini Bang, bahasa di sini banyak menggunakan bahasa metafora atau bahasa diversifikasi. Iya, Jadi, makanya jangan ditambah-tambahi Bang. bukan ditambah-tambah. Yesus pernah mengatakan, bila ada imanmu sebesar biji sawi, engkau bisa memindahkan gunung. Tahu nggak apa artinya dari bahasa itu gitu loh? Apa maksudnya itu? Ya makanya saya tanya sama Bang Juma, paham nggak arti dari kekristenan? Iya, apa maksudnya Bang? Hah? Apa maksudnya? Bila engkau percaya dengan aku, Kamu bisa pindahkan tai lalat. makanya abang belum belajar dari konteks doang. Gitu. Iya, gunung tadi katanya. Iya. Baru gunung. Tai lalat bisa nggak Bang pindahkan? Saya mengatakan Bang, saya jelas, saya ngomong Bang, saya mempelajari Alkitab, tapi saya bisa mengatakan saya ini Kristen KTP, karena yang mengikut Kristus itu bukan segampang yang abang pikirin gitu loh. Bang, Kristen KTP itu. Gini Bang, dengar Bang, dengar dulu. orang yang mengikut Yesus itu, dia harus melepaskan dunia ini. Saya belum bisa melepaskan dunia ini, paham nggak? Kalau Arti dunia itu gitu loh. Saya bilang saya jujur Bang, saya Kristen KTP Bang. Terus yang Kristen yang bukan KTP yang mana? Memang orang yang benar melepaskan hal dunia, hal keduniawian. Iya, siapa itu diantaranya di Kristen Saya yang bisa mengatakan siapa gitu loh. Yang karena nggak ada di Kristen meninggalkan dunia. Gini loh Bang. Semua Gini Kristen loh, itu Bang. cinta dunia. Makanya Bang, semua makanan dimakan sama Kristen karena cinta dunia. Pahami Bang, makanya saya bilang pahami kultusasi, pahami Bang benar. Kalau kita mengikut dia, kita harus meninggalkan segalanya gitu. Paham nggak? Nggak segampang pemikiran kita ngikut. Memang harus melepaskan. Mengikuti dia sebagai apa? Sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan dan utusan.
Nah, di mana Anda dapat dalil itu mengenal Yesus Dalil- sebagai Tuhan? Karena hidup kekal? muridnya yang menuliskan ini mengatakan dia itu Tuhan. Untuk mendapatkan hidup kekal, menurut Yesus mengenal dia sebagai apa? Kok lemas Bang. kalau Yesus yang dibahas? Di dalam itu, Bang, dia udah dibilang dia itu Tuhan. Di mana Yang Yesus menuliskan mengatakan ini mengenal mereka dia? bilang itu Tuhan gitu loh. Paham nggak? Yesusnya, saya nggak peduli dengan muridnya. Yesusnya. Sekarang abang paham nggak kitab abang kalau nggak bukan mereka memberikan sama abang gitu loh. Paham, tapi kan Ya udah. tokoh sentral di dalam sebuah kitab itu adalah siapa? Itu loh. Yohanes, kitab Anda, kalau Anda baca Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menenggurahkan Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Percaya Iya, kepada benar. Yesus. Nah, percaya Benar. kepada Yesus atau kepada muridnya? Percaya kepada Yesus. Nah, Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai apa? Kenapa murid itu mengatakan percaya kepada Yesus? Karena dia udah percaya kepada Yesus. Nah, kalau percaya kepada Yesus, dengarkan Yohanes 17:8. Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku, dan muridku telah menerimanya, dan mereka percaya